Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Fira Anissa Rahmadani dengan NIM J310200030 dari SIF A. Di sini saya mau menjelaskan mengenai saluran pencernaan pada manusia. Nah, jadi yang pertama itu makanan itu masuk melalui mulut. Kemudian di mulut ini makanan akan dicampur dan akan dilumatkan dengan bantuan gigi dan juga lidah. Kemudian setelah dari mulut masuk melalui esofagus atau kerongkongan. Nah, di sini terjadi gerakan peristaltik atau meremas-remas makanan agar makanan itu bisa masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian selanjutnya makanan masuk ke dalam lambung. Di sini makanan akan dipecah dengan bantuan enzim-enzim yang berada di lambung seperti enzim pepsin, renin, kemudian HCl untuk membunuh kuman. Nah, kemudian dari lambung ini masuk ke usus halus. Nah, usus halus yang pertama adalah usus halus bagian duodenum. Nah, di duodenum ini akan terjadi juga proses pemecahan lipid, yang dimana pemecahan lipid itu dari bantuan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang kemudian disimpan di kantong empedu. Nah, kemudian ketika makanan itu sampai di duodenum, cairan empedu itu akan dikeluarkan dan akan membantu memecahkan lipid pada makanan tersebut di duodenum. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di sini, jadi ini ada gambar hati, kemudian ini ada kantung empedunya, kemudian ini pankreas. Nah, dan ini adalah duodenumnya, yang dimana ini adalah dari lambung, kemudian ini usus halus. Nah, setelah itu di sini kan hati itu ada yang menghubungkan gitu antara hati dan juga kantung empedu, sehingga hati setelah menghasilkan cairan empedu kemudian disimpan di kantung empedu. Nah, kemudian pankreas juga menyimpan cairan pankreas. Nah, ketika makanan itu sampai di duodenum, maka cairan empedu dan juga cairan pankreas akan dikeluarkan. Cairan empedu itu digunakan untuk memecahkan lipid. Nah, sedangkan pada pankreas ini berfungsi untuk memecahkan karbohidrat atau mengatur insulin. Nah, setelah dari duodenum, kemudian lanjut ke usus halus berikutnya, yaitu adalah usus halus jejunum. Nah, kemudian setelah jejunum, kemudian lanjut ke usus halus ileum. Nah, setelah sudah diproses melalui usus halus, kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu melalui usus besar. Nah, di usus besar ini, itu juga ada bagian-bagiannya. Bagian yang pertama ini ada usus besar bagian sekum. Nah, kemudian di sini makanan itu akan masuk dan dia akan menyerap air dan juga garam, dan dia akan meneruskan ke usus besar menanjak. Nah, kemudian masuk ke usus besar menanjak. Di usus besar menanjak ini juga sama, akan ada penyerapan air, kemudian masuk ke usus besar menurun. Usus besar melintang. Usus besar melintang ini untuk memadatkan feses, sama juga untuk melanjutkan penyerapan air sekaligus memadatkan feses, karena sudah terdapat penyerapan air sudah dari sini kemudian ke sini. Nah, kemudian lanjut ke usus besar menurun. Nah, di usus besar menurun ini itu tempat untuk menampung feses sementara. Nah, setelah itu feses akan masuk ke rektum, yang dimana rektum ini tuh juga menampung feses, yang dimana feses itu jika sudah siap dikeluarkan akan dikeluarkan melalui anus. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.